Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Walaupun panas terik begini, semoga puasanya tetap lancar ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alfania dan Cheltin Wisalsabila, kami akan menjelaskan tentang superkelas tetrapoda dan kelas amfibia. Selamat mendengarkan. Nah teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas mulai dari superkelas tetrapoda, kemudian kelas amfibi, mulai dari definisinya, kemudian karakteristik umum amfibi, lalu klasifikasi amfibi, juga ordo Anura, kemudian kita juga membahas ordo Caudata, ordo Gymnophiona, sistem rangka amfibi, sistem sirkulasi amfibi, sistem pencernaan amfibi, kemudian sistem pernafasan amfibi, lalu sistem ekskresi amfibi, dan peranan dari amfibi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang superkelas tetrapoda. Tetrapoda dalam bahasa Yunani, tetrapoda berarti berkaki 4, jadi tetrapoda adalah hewan vertebrata yang memiliki 4 kaki atau pelengkap mirip kaki. Superkelas tetrapoda dibagi dalam 4 kelas yaitu sebagai berikut. Pertama, ada kelas amfibi, yaitu sesuai dengan arti dari amfibia, yaitu amfibi artinya 2 dan bios artinya hidup. Jadi hewan-hewan yang termasuk dalam kelas ini adalah hewan yang siklus hidupnya mempunyai 2 fase, yaitu fase dalam air dan fase di daratan. Kedua yaitu kelas reptilia, yaitu hewan-hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah hewan yang jalannya merayap, contohnya kadal, ular, buaya, penyu, dan lain-lainnya. Ketiga yaitu terdapat kelas Aves. Kelas Aves disebut juga kelompok unggas atau bangsa burung. Pada umumnya, hewan-hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah hewan yang bersayap, dilengkapi dengan bulu yang berguna untuk terbang, contohnya semua bangsa burung, ayam, itik, dan lainnya. Yang terakhir yaitu terdapat kelas mamalia. Kelas mamalia yaitu hewan-hewan yang termasuk dalam kelompok mamalia mempunyai glandula mammae atau kelenjar susu yang berfungsi untuk menyusui anaknya. Evolusi amfibi. Amfibi pertama kali muncul sekitar 360 tahun yang lalu. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat gambar yang menunjukkan skala waktu. Dapat lihat pada PPT ini. Nah, teman-teman juga bisa melihat ada tanda panah yang bertuliskan First Amphibian yang menunjuk pada Devonian. Artinya, amfibi ini pertama kali muncul pada periode Devonian. Kemudian bisa dilihat juga sebelum tanda panah terdapat gambar yang keterangan love fin fish, artinya amfibi ini berevolusi dari ikan bersirip lobus yang datang atau muncul ke daratan. Artinya, ikan bersirip lobus ini mengalami transisi dari air ke darat. Kemudian berevolusi menjadi Ichthyostega atau amfibi prasejarah. Nah, kemudian Ichthyostega ini juga berevolusi menjadi Anura, Apoda, dan Urodela yang merupakan amfibi yang sering kita temui pada masa ini. Alfania, saya akan menjelaskan tentang pengertian amfibi. Kata amfibi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ampi atau rangkap dan bios atau hidup. Dalam diartikan sebagai hewan bertulang belakang atau vertebrata dengan kelembaban kulit yang tinggi, tidak tertutupi oleh rambut, yang hidup di 2 alam, yakni di air dan di darat. Karena itu, amfibi diartikan sebagai hewan yang mempunyai 2 bentuk kehidupan, yaitu di darat dan di air. Pada umumnya, amfibia mempunyai siklus hidup awal di perairan dan siklus hidup kedua yaitu di darat. Selanjutnya yaitu karakteristik umum amfibi. Amfibi memiliki kulit yang selalu basah. Amfibi ini memiliki kulit yang selalu basah, lembab, dan kelenjar. Selanjutnya, amfibi itu alat gerak berupa 2 pasang kaki. Alat gerak amfibi yang berupa 2 pasang kaki ini yang digunakan untuk berjalan dan berenang. Amfibi kaki berjari 4-5 atau lebih,
Dan mata amfibi ini memiliki kelopak mata yang dapat digerakkan. Di bagian mulut terdapat gigi dan juga memiliki lidah yang dapat dijulurkan. Amfibi juga pada saat masih kecil bernapas dengan insang. Sedangkan pada saat sudah dewasa, amfibi itu bernapas dengan paru-paru dan kulit. Nah, suhu tubuh amfibi itu berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Apabila dia tinggal di lingkungan yang dingin, maka suhu tubuhnya tidak akan jauh dari suhu lingkungannya. Dan apabila suhu lingkungannya panas, maka suhu tubuhnya juga panas. Reproduksi amfibi berlangsung dengan reproduksi eksternal. Perkawinan eksternal adalah perkawinan yang pembuahannya berlangsung di luar tubuh betina. Amfibi juga memiliki sistem urogenital. Amfibi memiliki sistem urogenital, yaitu saluran kelamin dan saluran ekskresi bergabung dalam satu kloaka. Selanjutnya, sistem pernapasan amfibi. Amfibi ini memiliki beberapa alat pernapasan, yaitu insang, paru-paru, dan kulit. Kemudian, sistem pencernaan amfibi meliputi rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus atau intestinum, usus besar atau usus tebal, selanjutnya yaitu kloaka. Kemudian saya akan menjelaskan tentang klasifikasi amfibi. Adapun kedudukan amfibi dalam sistem klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, Superklasis Tetrapoda, kelas Amphibia. Anggota amfibi terdiri dari 3 ordo yaitu Ordo Anura, Ordo Caudata, dan Ordo Gymnophiona. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Ordo Anura. Ordo Anura merupakan amfibi tidak berekor, tubuhnya terdiri atas kepala, badan, dan tidak memiliki leher. Kaki bagian belakang lebih besar dibanding kaki bagian depan karena berperan untuk melompat. Contoh spesies dari Ordo Anura yaitu kodok sawah atau Fagervaria limnocaris. Hewan ini merupakan kodok kecil hingga sedang, bertubuh pendek, kekar, dan berkepala meruncing. Panjang kodok jantan sekitar 30-50 mm, yang betina sampai dengan 60 mm. Kodok ini kerap ditemukan di sawah, lapangan berumput, telagan, hutan jati, dan di kebun-kebun karet. Ordo Caudata. Istilah caudata ini berasal dari kata Latin yaitu cauda, yang berarti ekor. Hal ini menyiratkan bahwa spesies ini memiliki ekor. Caudata juga disebut dengan urodela. Caudata memiliki bentuk seperti kadal, memiliki ekor, bernafas menggunakan paru-paru, namun sebagian ada juga yang bernapas dengan insang. Tubuhnya dapat dibedakan atas kepala, leher, badan, dan ekor. Berbeda dengan Ordo Anura, spesies ini tidak dapat melompat, melainkan hanya berjalan. Karakteristik umum atau ciri umum dari Ordo Caudata adalah yang pertama, kulitnya mengeluarkan lendir yang memungkinkan mereka tetap lembab ketika tinggal di tanah kering. Jika berada di dalam air, lendir tersebut berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan garam dalam tubuh. Yang kedua, dapat menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang. Yang ketiga, umumnya memiliki 4 jari pada kaki depan dan 5 jari pada kaki belakang. Yang keempat, aktif di malam hari atau nokturnal. Contoh spesies dari Ordo Caudata adalah salamander api, dengan nama ilmiah Salamandra salamandra. Salamander api ini merupakan spesies umum salamander yang dapat ditemukan di daerah Eropa. Memiliki warna hitam dengan bintik-bintik kuning atau garis-garis. Salamander api hidup di hutan Eropa Tengah dan lebih umum ditemukan di daerah perbukitan. Makanan salamander api ini terdiri dari berbagai serangga, laba-laba, cacing tanah, siput,
Terkadang mereka juga memakan kadal air dan katak muda. Ordo Gymnophiona. Ordo Gymnophiona ini atau apoda merupakan kelompok amfibi yang ciri khasnya tidak mempunyai kaki. Tubuhnya tersusun atas kepala, badan, dan ekor. Mempunyai bentuk tubuh memanjang yang menyerupai bentuk cacing atau belut dengan kulit serta tulang yang kompak. Pada saat keadaan larva, biasanya Gymnophiona ini tinggal di air dan bernafas menggunakan insang. Sementara saat dewasa, insang yang dimilikinya mulai menyusut atau hilang dan biasanya ditemukan di dalam tanah. Karakteristik umum atau ciri umum dari Ordo Gymnophiona ini yang pertama, kulitnya memiliki banyak lipatan berbentuk cincin sehingga tampak beruas-ruas. Yang kedua, memiliki tengkorak yang kuat. Yang ketiga, satu-satunya ordo amfibi yang pembuahannya internal. Yang keempat, memiliki sepasang tentakel kecil yang terdapat di antara mata dan hidung. Contoh spesies dari ordo Gymnophiona ini adalah Ichthyophis glutinosus atau Ceylon cecilia. Ceylon cecilia ini adalah spesies cecilian dalam famili Ichthyophilidae endemik di Sri Lanka. Ceylon cecilia ini dapat tumbuh sekitar 23 sampai dengan 40 cm panjangnya dan menyerupai cacing tanah besar. Ceylon cecilia ini biasanya hidup di tanah lembab, rawa, kawasan hutan yang ditebangi, dan padang rumput. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem rangka amfibi. Amfibi mempunyai tengkorak yang tebal dan luas secara proporsional. Tengkorak amfibi modern mempunyai tulang-tulang premaksila, nasal, frontal, parental, dan squamosa. Di bagian frontal, otak ditutupi oleh tulang dermi dinamakan parasphenoid. Bangsa amfibi merupakan vertebrata yang mempunyai sternum atau tulang dada, tetapi perkembangannya kurang sempurna. Sebagian besar amfibi mempunyai 2 pasang tungkai dengan 4 jari kaki pada kaki depan dan 5 jari pada kaki belakang. Jumlah jari mungkin ada yang berkurang sebanyak 2 buah. Tungkai biasanya tidak mempunyai kuku, tetapi ada semacam tanduk pada jarinya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi pada amfibi. Sistem peredaran darah katak terdiri dari darah dan alat peredaran darah. Darah katak terdiri atas bagian yang cair atau plasma darah, serta sel-sel darah. Eritrosit katak berinti, berbentuk bulat panjang, pipi dan mengandung hemoglobin. Leukosit tidak berwarna, berinti dan dapat bergerak bebas secara ameboid. Darah yang masuk ke atrium kiri berasal dari vena paru-paru dan kulit yang kaya akan oksigen. Selanjutnya, darah dari atrium kanan dan kiri masuk ke ventricle. Jadi, darah bersih dari atrium kiri dan darah kotor dari atrium kanan bercampur dalam ventricle ini. Dari ventricle, darah akan keluar melalui batang nadi. Batang nadi ini selanjutnya bercabang-cabang menjadi 2 aorta atau nadi besar yang melengkung ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada kelas amfibi. Pada proses pencernaan, makanan dari rongga mulut masuk ke dalam kerongkongan, kemudian ke lambung. Di dalam lambung, makanan tersebut dicerna. Selanjutnya, makanan menuju ke usus halus dan mengalami pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang berasal dari hati dan pankreas. Di usus halus, sari-sari makanan diserap. Kemudian, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. Sistem pernafasan pada amfibi. Amfibi memiliki alat pernafasan berupa paru-paru. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernafasan katak berupa paru-paru dan kulit, namun ketika masih berbentuk kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Contoh lainnya yaitu pada jenis salamander, misalnya salamander cacing. Insang tersebut tetap ada hingga hewan tersebut dewasa. Sistem ekskresi pada amfibi. Alat ekskresi pada amfibi berupa sepasang ginjal kiri dan kanan yang memiliki warna merah kecoklatan, berbentuk memanjang dari depan ke belakang. Fungsi dari ginjalnya adalah untuk menyaring darah. Zat-zat sisa seperti urin, garam-garam yang berlebihan, air yang berlebih akan diserap dan dikeluarkan. Zat sisa yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter
menuju ke kantong kemih. Kantong kemih ini berupa kantong yang berdinding tipis yang terbentuk dari tonjolan dinding kloaka. Fungsinya adalah untuk menyimpan urin sementara. Muara saluran urin, saluran kelamin, dan saluran pencernaan akan menyatu yang disebut dengan kloaka. Contohnya itu pada katak. Peranan kelas amfibi dalam kehidupan. Yang pertama itu sebagai bahan percobaan dalam penelitian. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, pendeteksi jika terjadi pencemaran lingkungan. Yang keempat, dapat dijadikan makanan oleh manusia, namun di Indonesia ini cukup jarang. Contohnya itu dari Ordo Caudata dan Anura. Nah teman-teman, itu dia penjelasan mengenai kelas amfibi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.